我定要让他不得好。儿公孙阳春，这是谭云，你是不是弄错了？今后你尽量离他们远一些，应该都是奸细。诸位在此地好生歇息。谭台宗主，诸神战场，我跟你一起。被我解决了，那叫一个痛。你的死气，气杀我也！他不是早就死在永恒之地了吗？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan di hari Senin yang cerah ini kita langsung gaskan melanjutkan Sandewa Pakboy. Apalagi di part 288 hari ini itu bakal seru guys. Soalnya Dewa Pakboy bakal mengejutkan kedua sekte kuno yang awalnya mengira dia sudah meninggal. Ditambah bakal ketemu Yuchin nih. Wadidaw, auto ketar-ketir gak mereka tuh? Mantap. Oke, sebelum itu kita sedikit review dulu buat part terakhir di hari Jumat, di mana kita semua sudah melihat pembicaraan dari Sandewa Pakboy bersama dengan ketua sekte. Itu mimin rangkum aja ya guys, biar kalian pada gak lupa. Yang pada intinya, Tan dan Su Ping itu belum boleh membalaskan dendam mereka kepada Kong Sun Yanchun. Karena si Yanchun ini memiliki kelancin di belakangnya yang sangat kuat. Nah, selain itu, Tan juga diberikan daftar nama para mata-mata yang dicurigai oleh ketua Tan Tai. Dalam daftar tersebut ada ketua Tan Xing Ying dan Mudong Sheshe. Dan kita sudah tahu sedari awal ya guys kalau mereka berdua adalah mata-mata ya kan. Kerennya di part terakhir kemarin, Tan Yun itu dipercaya oleh ketua sekte untuk menjadi pewaris dari ketua sekte selanjutnya. Jadi dipastikan masa depannya Tan Yun bakal menjadi pemimpin sekte Huangfeng inilah. Tapi dengan catatan tidak ada gangguan ya guys. Yang namanya menjadi ketua sekte itu pasti ada gangguan dulu. Karena pasti banyak orang yang tidak terima di awal ya kan. So maka dari itu kita masuk ke intro ya. Hehehe. 便是主动出击，让他们甘愿俯首称臣。 Sementara itu, Tan menghampiri Sen Su Ping dan menjelaskan kalau orang-orang yang menyerang dia sebenarnya berasal dari kelancing kuno. Dan sialnya Kong Sun Yanchun itu adalah komandan mereka guys. Jadi untuk sekarang mereka tidak bisa balas dendam, harus membuat rencana yang super matang. Karena kelancing bukanlah klan yang bisa diremehkan. Semua informasi pun sudah disampaikan, Tan pun pamit pergi dari sana. Saat di luar, para wanita Tan sudah menunggu dan bertanya-tanya ada urusan apa kenapa ketua sekte itu mencari dirinya. Ini semua ada hubungannya dengan Xiao. Hayo, sebelum Mimin kasih tahu kenapa alasannya, kenapa bisa berhubungan dengan Xiao, coba kalian fikirkan dulu. Ya, Mimi yakin gak bakal kepikiran juga sih. Hehehe. Oke, jadi gini guys. Karena ketua Tan Xing Ying yaitu kakak angkatnya Xiao, ditambah gurunya Mudong Sheshe adalah mata-mata di sekte Huangfu, sehingga mulai sekarang Xiao itu harus menjauhi mereka, jaga jarak guys. Nah lo, itu sempat membuat Xiao tidak percaya. Ini bagaimana mungkin? Identitas Mudong Sheshe sebagai mata-mata sudah terkonfirmasi. Sementara ketua Tan masih menunggu penyelidikan nih. Tan Yun, 你是不是弄错了？今后你尽量离他们远一些，应该都是奸细。Xiao bertanya-tanya dong guys. Ketua Tan itu kan adalah penyelamat hidupnya. Tapi kalau semisal tiba saat dimana ketua sekte menyuruh Tan Yun untuk menghabisi ketua Tan, apakah dia bakal melakukannya? Selama ketua Tan tidak menyakiti mereka, maka Tan Yun juga gak bakal bertindak guys. Tapi kalau kalian lupa, sebenarnya ketua Tan juga dulu pernah menyelamatkan Tan Yun ketika di lembah kuno. Di sana Tan Yun diserang oleh sang kera iblis dan monster elang guys. Kalian lupa kan? Itu saat si kera iblis belum menjadi pengikutnya Tan Yun.
Tapi di satu sisi, Tan Yun juga pernah menyelamatkan Ketua Tang, di mana Ketua Tang sekarat terkena racun dan diselamatkan oleh Tan Yun menggunakan mode gurunya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke Istana Jiwa Ilahi. Langsung disambut oleh seorang tetua wanita dan disuruh masuk ke dalam alam rahasia. Mereka pun disuruh untuk mengikuti sang tetua pergi ke sebuah tempat di mana Tan Yun dan lainnya itu dibawa ke sebuah gubuk penginapan yang sudah disiapkan untuk mereka menginap. Wah, parah ini guys. Masa disuruh menginap di gubuk ya kan? Sekte Huangfu juga sekte besar. Ini sih perlakuannya menghina nih. Penghinaan ini jauh lebih parah daripada sekte peri abadi yang kemarin. Tidak ada pilihan, mereka pun harus menginap di sini karena besok sudah mulai kompetisi. Namun gak lama dari itu muncullah si Ruyan Wuji sambil tertawa keras dan mengatakan, kalau Ketua Cuke sudah menyiapkan makan malam dan tempatnya super layak buat menginapnya sekte peri abadi dia. Jadi si Ruyan Wuji datang-datang cuma pengen pamer doang guys, mendapatkan perlakuan enak. Tapi Tan Yun dengan pintar membalas dengan cara menyombongkan diri. Dia mengatakan, dulu ketika uji coba di Tanah Abadi, semua murid dari sekte peri abadi dan Istana Jiwa Ilahi itu semua aku yang habisi. Xian juga ikut-ikutan dong. Kali ini kan aku ikut dalam uji coba bersama dengan senior Tan. Jadi kita berdua bisa menghabisi para murid dari kedua sekte jelek ini sampai berkeping-keping. Mantap. Melihat Tan Yun masih hidup, tentu Ruyan Wuji sempat tidak percaya. Tentu saja, murid sekte peri abadi bukan masih banyak yang menunggu untuk ku habisi. Jadi aku belum boleh meninggoy dong, balas si Tan Yun. Ruyan Wuji yang murka besar memastikan besok adalah hari kematiannya Tan Yun. Ya, kita lihat saja nanti ya guys. Ruyan Wuji langsung menghampiri Ketua Cuke sambil marah-marah. Dia menjelaskan, sebenarnya uji coba 6 tahun yang lalu ketika di alam rahasia Tanah Abadi, semua murid dari sekte mereka itu kan dihabisi. Awalnya mereka kira dihabisi oleh monster kuat atau sosok misterius yang tidak terlacak. Tapi ternyata itu adalah Tan Yun pelakunya. Apa? Awalnya yang mereka kira Tan Yun sudah meninggal, tetapi sekarang dia muncul dengan ranah yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Bahkan bocah Tan Yun Tengi itu secara berani terang-terangan di hadapanku mengatakan, kalau semua murid mereka yang mengikuti uji coba 6 tahun lalu, semuanya adalah Tan Yun yang habisi. Ketua Cuke auto marah besar guys, sampai bersumpah akan membuat Tan Yun meninggal dalam kompetisi esok hari. Dia juga langsung memerintahkan tetua untuk memanggil Nan Kong Yu Chin dan murid-murid lain yang berpartisipasi untuk datang ke sini. Ruyan Wuji juga sama guys, memerintahkan tetua keduanya buat memanggil si tuan muda Ruyan Chen dan para murid yang berpartisipasi besok. Tujuan melakukan pertemuan ini untuk menyusun rencana dalam menghabisi Tan Yun nanti. Ini bakalan seru nih. Sementara itu Nan Kong Yu Chin dipanggil oleh sang tetua agar segera pergi ke aula pertemuan. Tetapi melihat sang tetua yang seperti terburu-buru, tentu sudah terjadi sebuah masalah ya kan? Jadi Yu Chin pengen tahu masalah apa sebenarnya. Yang ternyata guys, Ketua Cuke marah besar setelah mendengar yang namanya Tan Yun itu masih hidup.
Apalagi katanya, semua murid Istana Jiwa Ilahi mereka yang mengikuti uji coba 6 tahun lalu, itu dihabisi oleh hanya seorang. Tentu Yu Qin terkejut bukan main. Harusnya kan si Tan Yun sudah meninggal, karena orang terakhir yang meninggalkan uji coba tanah abadi itu adalah Yu Qin. Dan dia tidak melihat ada Tan Yun yang keluar dari sana, guys. Entah gimana caranya, tetapi Tan Yun masih hidup. Buat kayak lupa, Tan Yun itu bertahan hidup menunggu sampai pintu kembali terbuka dan menghabisi para muridnya menjaga pintu di sana serta keluar. Tapi di dalam kita ingat dia menemui mantan anak buahnya pas masih jadi Dewa Homong. Sosok anak buahnya adalah yang merah besar dan menjelaskan soal pedang-pedang Dewa Tan Yun tersebar kemana aja. Nah itu dia, guys. Semuanya dikonfirmasi oleh si Ruya Wuji. Di mana dia melihat secara langsung menggunakan mata dan kepalanya sendiri kalau si Tan Yun itu masih hidup. Di satu sisi Yu Qin merasa senang karena Tan Yun masih hidup. Dia sampai penasaran di manakah Tan Yun berada sekarang. Yes, ada di gubuk pondok tepi danau arah timur. Setelah sang tetua pergi, Yu Qin yang kesenangan pun segera menghampiri Tan Yun. Waduh, udah gak sabaran dia ya, guys. Ru Xue melihat warna rambut kakaknya sampai bingung kenapa kok jadi putih begini. Belum tua tapi udah ubanan. Apakah ini efek dari penyakit jantungnya? Tenang saja, si Yu Qin sudah baik-baik saja. Tapi kedatangan dia sekarang pengen mencari Tan Yun dan berbicara sedikit hal. Sempat membuat Tan Yun penasaran apa yang sebenarnya terjadi kepada Yu Qin sampai berubah seperti ini. Namun Jian tiba-tiba membalas, tidak perlu ngomong berduaan, cukup berbicara di sini secara langsung. Keduanya pun sempat berdebat, guys. Tapi Yu Qin pastikan dia tidak memiliki niat buruk. Tan Yun pun memastikan juga kepada para wanitanya dia bakal baik-baik saja dan akan segera kembali. Dan mereka berdua pun pergi dari sana. Wow, kira-kira apa yang bakal mereka bicarakan ya, guys? Tapi Mimi kasih tahu satu hal dulu, nanti si Yu Qin bakal jatuh pingsan. Enggak lah, canda guys, enggak sampai jatuh pingsan. Tapi dia jatuh kesakitan jantungnya setelah mendapatkan jawaban dari Tan Yun. Nah, pertanyaannya, apa yang Tan Yun katakan sampai membuat Yu Qin sakit jantungnya itu kambuh, padahal udah 3 bulan gak kambuh nih. So, maka dari itu, kita lihat lagi bagian spoiler untuk part 289 Ni Tian Cecun, episode 310-nya lagi. Langsung saja jadi, guys. Sayangnya kita tidak ditampilkan obrolan Yu Qin dan Tan Yun karena terlalu rahasia. Tapi ketua Cuke, dia penasaran dan mengira Yu Qin mendatangi Tan Yun itu pengen balas dendam. Sehingga dia pun menghampiri Yu Qin untuk membantu balas dendam itu. Tetapi ketika dia menghampiri Tan Yun dan Yu Qin, muncullah ketua Tan Tai. Nah, di sini Tan Yun sempat mengira kalau dia itu sudah dijebak oleh Yu Qin. Karena kok tiba-tiba membawa ketua Cuke ke sini untuk menghabisinya kan, padahal bukan. Sehingga Tan Yun pastikan, guys, perlakuan dari ketua Cuke hari ini bakal dia ingat. Dan di masa depan akan dia balaskan sampai ketua Cuke tidak ada muka lagi. Nah, ini mantap nih, bakalan seru. Salah paham mereka berdua, guys. Tapi nggak apa-apa. Memang kasih bocoran sedikit ya, guys. Sekitar 2 episode lagi kompetisi besar itu baru bakal dimulai. Jadi di hari Senin minggu depan, kompetisi pertarungan bakal dimulai ya, guys. Kalian tunggu aja. Atau jangan-jangan Mimin ada yang spoiler aja kali ya. Gimana menurut kalian, ha? Komen di bawah ya. Seperti biasa, update lagi nanti buat part 289 episode 310 yang kalian tunggu-tunggu, yes, di hari Jumat dan hari Senin.
Tapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.